Setelah itu, Dawin kembali ke rumah. Dawin mendapati makanan yang sudah teratur di meja dan Alice yang ketiduran di sofa. Dia melihat perban Alice terbuka dan membenarkannya. Dawin mencoba membangunkan Alice dan bertanya kenapa Alice tidur di sini. Alice kesal karena Dawin mematikan ponselnya. Alice menelpon Dawin berkali-kali tapi tidak diangkat. Dawin sedang dalam misi rahasia. Alice tambah kesal, bukankah misi Dawin adalah melindunginya? Alice tidak bisa menghubungi Petra dan kakeknya. Dawin juga tidak bisa dihubungi. Apakah Dawin menyembunyikan sesuatu dari Alice? Dawin menjelaskan bahwa dia bertemu Putri Kate dan Pangeran Will hari ini. Mereka mencurigai Alice ada di bawah perlindungan Dawin. Tapi Dawin hanya mengatakan pada mereka bahwa dia tidak tahu apa-apa. Sekarang Yang Mulia sudah tenang kan? Ya, tentu saja aku tenang, ucap Alice. Dawin tersenyum merasa Alice tidak tenang karena panggilannya pada Dawin sampai 238 panggilan. Alice malu mengakui dengan alasan bahwa dia harus berkonsultasi dengan Dawin tentang kakeknya dan segala hal tentang Kate dan Will dan memerintah Dawin untuk tidak mematikan teleponnya lagi. Tapi tiba-tiba perut Alice berbunyi karena lapar. Dawin mendengar itu dan tahu bahwa Alice menunggu Dawin untuk makan bersama. Alice ngotot tidak mau mengakui, tapi Dawin memaksa Alice untuk makan karena dia juga sudah lapar. Saat makan, Alice terlihat lahap makannya. Alice memberitahu Dawin bahwa kakeknya dan Petra tidak ada kabar. Dia sangat khawatir. Sebenarnya Dawin sudah tahu alasan Raja Henry dan Petra tidak ada kabar, tapi memilih untuk tidak memberitahunya. Takutnya Alice akan bersikeras kembali ke Hyrsos. Dawin meyakinkan Alice bahwa mereka baik-baik saja dan akan memberi kabar pada Alice. Alice pun terlihat tenang. Di kamar, tak sengaja Alice menjatuhkan gelas minumnya. Dawin mendengar itu dan memeriksa Alice, ingin membantu Alice, tapi Alice menolaknya dan menyuruhnya untuk pergi. Saat ingin mengambil pecahan gelas, jarinya berdarah. Alice pun merasa aneh. Di sisi lain, Raja Henry dilarikan ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh petugas medis. Sedangkan Alan sedang galau dengan bisnis impor emasnya dengan Dom. Dia teringat saat Kate mengomeli Alan untuk tidak membuat masalah baru. Tapi Alan meyakinkan Kate dia akan membuat orang tua mereka bangga. Keesokan harinya, Alan memberitahu Dom bahwa dia ingin secepatnya menutup kesepakatan mereka. Dom dengan senang hati menyetujuinya. Dia akan menetapkan tanggal secepat mungkin. Ini rahasia. Alan pun senang mendengarnya dan tanpa sepengetahuan mereka, Pan memasang alat penyadap di kamar Alan dan itu semua didengar oleh Pan. Lalu Pan langsung saja melaporkannya pada Dawin. Dawin memberitahu informasi itu pada Alice dan timnya. Pangeran Alan berencana untuk menjual emas secara ilegal. Jika orang-orang itu memutuskan untuk membatalkan kesepakatan ini, maka Alan dalam bahaya. Di mana kesepakatan ini terjadi? Tanya Alice. Hin menyodorkan dokumen dan menjelaskan. Mata-mata mereka memberitahu dengan jelas ke gudang pribadi penjual. Pan dan yang lain akan menyusup untuk mengamati dan menginstal kamera untuk melihat kesepakatan sebagai bukti. Dawin pun menyimpulkan misi ini adalah misi untuk melindungi Pangeran Alan dan untuk penangkapan akan mereka serahkan pada polisi. Tapi Alice juga ingin ikut. Sontak Dawin kaget. Dawin tidak mengizinkan Alice untuk ikut karena itu berbahaya. Alice ngotot ingin ikut, bahkan jika Dawin menguncinya dia akan menemukan jalan keluar dan mengikuti mereka. Dawin dengan terpaksa menyetujui Alice untuk ikut, tapi Alice harus mematuhi perintahnya. Dan jika Alice tidak mematuhi perintahnya, misi gagal dan Alice terluka lagi, maka Dawin akan mengundurkan diri dari melindungi Alice karena dia merasa gagal. Alice meyakinkan Dawin bahwa dia tidak akan membuat masalah lagi. Di sisi lain, di hotel, Pangeran Will mengadakan kesepakatan dengan seseorang. Dia menginginkan uang dan emasnya dan dia akan memberi pada mereka 50%. Dia juga memerintah orang itu untuk menyingkirkan orang-orang yang mencoba menghalangi mereka kecuali Pangeran Alan. Dan uang dan emas adalah hal yang utama bagi mereka. OMG, ternyata Pangeran Will yang merencanakan ini. Di sisi lain, saat Kate keluar, dia heran bukan Khan yang menjadi pengawalnya. Pengawal baru memberitahu bahwa Letnan Khan sedang dalam misi mendesak. Sementara itu, Alice bersiap untuk menjalankan misi. Dawin melihat Alice yang begitu serius bersiap-siap dengan senjata. Dawin memberitahu bahwa Alice hanya mengamati.
Alice beralasan untuk membela diri jika terjadi sesuatu. Lalu Alice memberi Darwin senjata itu untuk dibawa. Darwin heran tas itu sangatlah berat dengan banyak senjata. Timnya Darwin sudah lebih dulu tiba di lokasi. Alice, Darwin, dan Link sedang mengamati CCTV dalam mobil van. Terlihat rombongan Pangeran Alan sudah tiba. Bersamaan dengan itu, Dom juga sudah tiba bersama si pembeli emas. Sementara itu, Pangeran Will yang berada di hotel sedang bersantai di kolam renangnya. Pangeran Will meminta bantuan Dom untuk membantunya menjual emas-emas Alan, karena dia tahu Dom punya koneksi yang baik dalam penyelundupan emas. Dom ragu karena itu melanggar hukum. Tapi Pangeran Will meyakinkannya bahwa Alan adalah calon iparnya. Jika Alan mengembalikan emasnya, maka Alan akan kehilangan reputasinya. Pangeran Will juga menjanjikan kompensasi akan Alan berikan pada Dom. Lalu mereka memulai transaksinya. Sang pembeli memberikan uangnya $50 juta seperti yang sudah mereka sepakati. Lalu Alan memperlihatkan tumpukan emasnya di dalam sebuah mobil box. Si pembeli melotot melihat emas Hyrsos yang sangat indah. Namun saat transaksi selesai, tiba-tiba sebuah bom meledak dan beberapa orang dengan masker muncul dan menyerang mereka. Darwin langsung memerintah Pan dan Khan untuk melindungi Pangeran Alan. Saat Darwin akan keluar membantu timnya, Alice ingin ikut, tapi Darwin menyuruhnya untuk jangan keluar dan tetap di sini. Alice memperhatikan ada 3 kelompok. Alan dan teman-temannya dibawa keluar, yang lainnya adalah bos mafia dan anak buahnya dan siapa yang membeli emasnya. Alice juga curiga dengan para penyerang yang memiliki keahlian dan perlengkapan yang kuat. Dia yakin mereka adalah orang-orang yang ingin membunuhnya. Mereka datang untuk uang dan emas. Mereka juga tahu tentang rencananya Alan. Siapakah mereka? Sementara itu Alan sendirian bersembunyi karena pengawalnya yang lain ditembak. Untungnya Hin langsung menembak musuh yang ingin menyerang Alan. Alan terus berlari menghindari para penyerang. Lalu Link memberitahu Pan lokasi sekarang Pangeran Alan. Alan bersembunyi di sudut dekat sebuah wadah. Karena sibuk memberitahu posisi Alan, Link jadi kurang memperhatikan putri. Alice langsung keluar dan Link jadi cemas. Pangeran Alan yang tersudut menembaki musuh tepat sasaran, tapi saat dia lari, musuh itu sempat menembaki kakinya. Alan tidak bisa lari lagi. Musuh akan menembaknya, tapi untungnya Alice datang menyelamatkan Alan. Alan kaget dan saat dia menatap matanya, dia tahu itu adalah Alice. Lalu saat Pan hendak membawa keluar Alan, musuh hendak menembak. Untungnya Alice menyelamatkan mereka. Namun saat Alice tersudut, musuh hendak menembaknya, tapi Darwin dengan cepat menembak musuh-musuh itu. Musuh muncul di belakang Darwin. Darwin dengan sigap memberikan senjata pada Alice dan mereka berdua pun bekerja sama melawan musuh-musuh itu. Di sisi lain, Pan mengobati luka Alan agar tidak pendarahan. Alan tersentuh melihat Pan begitu peduli padanya. Sebelum mereka akan pergi keluar, Alan teringat emasnya dan ingin membawa pulang, tapi Pan meminta Alan untuk mementingkan nyawanya dulu. Untuk emas sudah ada yang mengurusnya. Pan pun membawa Alan keluar. Di hotel, Pangeran Will mengetahui apa yang terjadi dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh semua orang dan juga Dom agar dia tidak ketahuan dalang dari semua ini. Lalu, Darwin dan Alice berhasil menemukan Dom yang akan melarikan diri dengan uang itu. Dom tidak takut karena jika dia tertangkap ada seseorang yang akan mengeluarkannya. Dom hendak lari, tapi tiba-tiba dia ditembak mati oleh musuh. Tak lama kemudian polisi datang. Darwin pun memerintahkan anak buahnya untuk pergi dan menyerahkannya pada polisi. Darwin dan Alice pun pergi dengan motor. Alan dirawat di rumah sakit dan dijaga oleh Pan. Alan pun teringat saat Alice menyelamatkannya dan masa kecil mereka. Alan terjatuh dan Alice selalu membantunya. Alan penasaran dan bertanya pada Pan wanita yang menyelamatkannya adalah Alice. Pan pura-pura tidak tahu, dia tidak melihat siapapun tadi. Itu bukan putri Alice, itu adalah pasukan pendukung mereka. Alan berjanji dia tidak akan memberitahu siapapun bahwa Alice ada di sini. Dia hanya ingin tahu apakah Alice aman. Pan belum menjawab, tiba-tiba Kate datang dan ingin berbicara secara pribadi dengan Alan. Setelah Pan keluar, Kate mengomeli Alan yang berkhianat pada ayah dan ibunya Mona. Bikin malu saja. Alan hanya bisa diam, tidak berusaha berkata apa-apa. Di Hyrsos, Mona kesal, keadaan sudah membaik tapi malah muncul masalah lagi. Andre harus memikirkan dirinya sendiri karena semua rakyat negeri ini sudah mendukung Andre. Dan jika berita tentang Alan yang gagal dalam kesepakatan emas tersiar,
maka itu akan merusak masa depannya dan juga Andre. Andre menantang Mona, jika mereka hancur apakah semua kesombongan Mona juga akan hancur. Mona membela diri, semua yang dilakukan hanya demi Andre, Alan, dan keluarga mereka. Tapi Andre malah menyalahkan Mona yang salah mendidik Alan sampai Alan jadi seperti ini. Baiklah, kalau kau menyalahkanku, maka aku akan menangani semuanya sendiri. Kesal Mona lalu pergi. Esokan harinya, Dawin memberitahu Alice bahwa bukti yaitu uang dan emas sekarang sudah ditahan. Terus mereka sudah mengirim emas itu kembali ke Hyrsos. Pinca yang adalah pemilik emas itu dan beberapa anak buahnya sudah ditangkap dan diinterogasi, tapi sayangnya Dom terbunuh. Sepertinya Dom dibungkam agar mereka tidak memiliki informasi lebih lanjut. Alice benar-benar menghargai dan Alice berterima kasih karena mereka sudah bekerja dengan sangat baik. Alice penasaran hukuman apa yang akan Alan terima. Atasan mereka sudah memikirkan itu dengan hati-hati karena ini dapat mempengaruhi hubungan negara mereka. Alice punya ide, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini yang baik untuk semua orang. Bos Dawin harus melakukan konferensi pers. Dawin merasa itu malah akan lebih mempermalukan Alan, tapi Alice tidak berpikir begitu. Alice yakin Alan tidak tahu kalau itu adalah transaksi ilegal dan dia melakukan itu bukan karena dia serakah. Alice yakin saat melihatnya ketika mencoba melindungi emas bahkan tanpa senjata, dan meskipun hidupnya dalam bahaya, dia tidak kenal takut. Jadi Alice sangat yakin Alan memiliki hati nurani yang baik. Di rumah sakit, Pak Caca mengerti Alan tidak tahu bahwa itu adalah transaksi ilegal yang melanggar hukum. Alan membenarkannya, Dom mengkhianati dia, padahal dia mengatakan pada Alan ini adalah cara untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Tidak ada prosedur yang rumit. Alan pun penasaran siapa orang yang menginginkan emas dan bagaimana mereka tahu tentang rencana mereka itu. Pak Caca mengatakan mereka pun sedang menyelidikinya. Alan pun siap menerima hukuman apapun. Dia adalah laki-laki, dia akan bertanggung jawab atas semua kesalahannya sendiri. Tapi dia sangat mengkhawatirkan kakek, ayah, dan ibunya. Mereka pasti sangat malu. Lalu Pak Caca melaksanakan konferensi pers. Sama militer dan polisi, mereka berhasil menangkap penyelundupan emas dan menyita emas senilai 10 miliar baht. Pemerintah Thailand berterima kasih pada Pangeran Alan dari Hyrsos yang sudah bekerja sama. Sementara konferensi pers, Kate datang dan duduk di samping Alan. Kate mengemeli Alan, apa yang terjadi? Kenapa bisa jadi begini? Alan hanya diam saja. Lama kemudian Alan naik panggung untuk memberi pernyataan. Pertama-tama Alan mengucapkan terima kasih pada Jenderal Sachai dan semua anak buahnya. Tanpa mereka Alan tidak akan berada di sini. Penyelundupan emas adalah masalah yang sangat diperhatikan oleh Hyrsos. Dengan kerjasama Thailand, mereka mengakhiri salah satu dari mereka yang membahayakan standar perdagangan emas. Mereka berharap orang-orang dari kedua negara akan terus saling menguntungkan satu sama lain. Pidato Alan itu sukses menarik perhatian orang-orang. Tapi Kate terlihat tidak senang ya, takut tersaingi kali ya. Alice menyaksikan konferensi Alan itu dan merasa bangga. Dawin berterima kasih pada Alice, semua orang mendapatkan solusi yang terbaik. Dawin penasaran kenapa Alice mau membantu Pangeran Alan. Alice tidak ingin Alan menyalahkan dirinya sendiri karena mengacau. Paman, bibi, dan kakeknya akan sangat marah. Juga masa depan Alan akan hancur karena ini, dan Alice tidak mau itu terjadi. Dawin merasa aneh padahal mereka ingin menyakiti Alice, tapi Alice malah membantu mereka. Alice sadar dia tidak seharusnya menjadi putri mahkota, seharusnya paman atau Kate atau Alan yang pantas. Alice hanya yang keempat. Alice merasa bersalah karena itu. Jika ada yang harus dia lakukan untuk menebusnya, dia akan melakukannya. Alice juga berterima kasih karena membantunya menjelaskan niat baiknya pada semua orang. Secara bersamaan mereka mengatakan, itu tugasku. Alice sudah bisa menebak Dawin akan mengatakan itu. Kamu pikir kamu tidak layak menjadi putri mahkota? Aku pikir itu tidak benar. Kamu adalah yang paling berharga dari semuanya. Kamu memiliki belas kasihan. Kamu membantu orang lain tanpa syarat. Kamu berani dan kamu peduli pada orang lain, bahkan bagi mereka yang melihat kamu sebagai musuh. Alice memiliki begitu banyak potensi. Alice benar-benar cocok menjadi pewaris kerajaan. Alice tersenyum mendengar itu. Ketika kamu mengatakan hal-hal baik itu benar-benar bagus. Karena biasanya Dawin sangat kasar, ucap mereka berdua. Mereka berdua pun tertawa bersama. Lalu Alice memegang tangan Dawin dan dengan setulus hati mengucapkan terima kasih pada Dawin.
Darwin pun jadi canggung. Alice yakin bahwa orang di balik kejadian ini pastilah sangat mengenal Alan dengan baik dan tahu betul tentang kesepakatan itu. Sementara itu, Pangeran Will sangat kesal karena dia kehilangan uang dan emasnya. Sedangkan di Hyrsos, Raja Henry masih koma dan menjalani perawatan di rumah sakit. Andre ingin menemui ayahnya tapi dihalangi oleh Mona. Bahkan jika Andre melihatnya, tidak ada yang bisa Andre lakukan untuknya. Tiba-tiba jenderal datang dan memberi undangan untuk pemilihan persetujuan pengambilan tahta. Semua jenderal sudah berkumpul di ruang konferensi. Andre masih ragu dengan tindakannya ini. Dia tidak ingin mengkhianati ayahnya atau negaranya. Tapi Mona meyakinkan Andre bahwa ini bukanlah pengkhianatan. Mereka harus bergerak maju. Ini adalah satu-satunya cara agar Andre dapat membantu ayahnya dan bangsa mereka. Dan Mona pun sukses membujuk Pangeran Andre. Mona dengan sombongnya duduk di samping Pangeran Andre dan mereka mulai menandatangani persetujuan Andre mengambil tahta sementara. Setelah selesai, Andre memberi stempel kerajaan di kertas tersebut. Dan Andre pun resmi mengambil tahta Hyrsos sebagai bupati untuk sementara. Mona tersenyum sumringah dan bersambung. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Bye bye.